yang menjadi bakteri yang mengendap di dalam hati kita, kuman yang bersarang dalam jiwa kita. Ini fungsi salat yang pertama. Orang yang salatnya khusyuk, salatnya dapat membeningkan hatinya, menjernihkan pikirannya. Hamba-hamba Allah yang hatinya bening, dia bisa melihat lebih jauh dari orang-orang pada umumnya, bisa mendengar lebih halus dari kebanyakan manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lizawil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli al-wafa'i was-sidqi wal ihsan wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segenap pujian dan seluruh rasa syukur mari sama-sama kita alirkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat dipertemukan kita semua dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada posisi yang mulia, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiah. Tengku Imam Syekh yang kami hormati, guru-guru kami, hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya minta tolong dengan sabar dan salat itu merupakan sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, bukan persoalan kecil, tapi persoalan berat dan persoalan besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, khusyuk dalam salatnya. Bagi orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, sangat sulit, sangat berat untuk menjadikan salat dalam rangka merubah perilaku, karakter, kepribadian dan kualitas keimanan serta kesalihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang khusyuk inilah kata kunci yang
membuat salat yang kita lakukan dan semua ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan dapat membentuk, mempengaruhi dan memperbaiki kualitas keimanan, kesalihan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa salat. Anak TK sekarang sudah bisa salat, sudah bagus bacaannya, rukuk sujudnya, tasyahudnya, al-fatihahnya dan lain sebagainya. Tetapi untuk salat yang khusyuk itu persoalan yang berat. Bila salatnya sudah khusyuk, maka salat dapat berfungsi untuk memperbaiki diri kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk tahu ko semayang tayo ka khusyuk bukalom ukuran ka berfungsi atau belum salat-salat yang kita laksanakan. Memangnya apa fungsi salat? Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam menjelaskan, as-salatu tuhratun lil qulubi. Yang pertama, salat itu berfungsi untuk membersihkan hati min adnasi wadzunubi, dari hal-hal yang nista dan dosa-dosa. Ini fungsi salat yang pertama, untuk mengukur, melihat, menilai apakah salat-salat yang kita laksanakan sudah khusyuk. Nilailah apakah dia sudah berfungsi untuk membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela dan dosa-dosa. Apa itu akhlak tercela? Al-bukhlu, kikir, bakhil, wal khiyanatu, khianat, wal hasadu, iri, wal haqdu, dengki, wal riya'u, riya', wa ghairu dzalika, dan yang selain daripada itu. Semua jenis-jenis akhlak tercela harus bersih dari kosmos kepribadian kita yang menjadi bakteri yang mengendap di dalam hati kita, kuman-kuman yang bersarang dalam jiwa kita. Ini fungsi salat yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, salat itu berfungsi wastiftahun libabil ghuyub, kunci pembuka pintu keghaiban. Orang yang salatnya khusyuk, salatnya dapat membeningkan hatinya, menjernihkan pikirannya. Hamba-hamba Allah yang hatinya bening, dia bisa melihat lebih jauh dari orang-orang pada umumnya, bisa mendengar lebih halus dari kebanyakan manusia lainnya. Kita lihat manusia dan hamba Allah yang paling bersih dan suci jiwanya adalah teladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu memprediksi 1500 tahun yang silam bahwa suatu saat nanti umat Islam ini jumlahnya banyak. Hari ini hampir 2 miliar jumlah umat Islam, umat terbesar nomor 2 di dunia. Tetapi mereka seperti buih di tengah lautan, centang perenang, pecah belah. Itu sudah diprediksi 1500 tahun yang silam. Besok suatu saat kamu akan menemukan masjid-masjid dibangun indah dan megah. UBB raya masjid, pakai marmer, dengan ambalnya permadani, tetapi isinya kosong.
Bisa kosong jamaahnya, bisa saja ada jamaahnya, tapi jamaah yang kosong jiwanya, kosong imannya, kosong ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Hagu Selatan ini ada disediakan berapa saf setiap 5 waktu, dan berapa saf yang terisi setiap waktu. Semayang leho natrok di tengah masjid, semayang asar natrok di tengah masjid, beda ke penuh oleh ketrok di tengah masjid. Maghrib, Isya, Subuh, Tarawih, Witir, kita tidak usah lihat masjid-masjid lain. Yang masjid yang na katanya duk je na 5 watai dumna le jamaah. Nyo nasah sama 20 bawah sah. Di benar mana salah le bawah sah bagai benar. Urinang na sabah sah. Ini yang diprediksi Rasulullah. Rasulullah bisa melihat jauh masa depan karena hatinya bening. Orang yang hatinya bersih akan menjadi sahabat Allah. Dan dalam hadis kursi Allah berfirman, barang siapa telah menjadi sahabatku, dia akan melihat dengan mataku dan mendengar dengan telingaku, sehingga tersingkap pintu keghaiban. Yang hendak kekalan le urang lain, dia kekalan le urangnya. Bahkan Nabi bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dipilihnya, yang dalam Al-Quran disebut dengan milladunka rahmah, ilmu laduni. Sebagai apa? Rahmah, kasih sayang Allah kepada orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Ini fungsi salat yang kedua. Sudah ada belum fungsi ini sama kita? Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Yang ketiga, salat itu menjadi mahillul munajat, sarana, media untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu munajat? Munajat bukan hanya sekedar berdoa. Allah bukan hanya tempat kita berdoa, tapi tempat kita minta tolong, tempat kita curhat dan mengadu setiap waktu tanpa birokrasi dan tak perlu bikin janji-janji. Nyata merempak dengan bupati payah nak janji leh, gubernur lagi yang syed. Tapi kalau kita sudah sangat dekat hubungannya dengan bupati dan gubernur, tak perlu janji. Teruk gede pun telefon langsung nak. Begitu juga bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyediakan waktu kapan saja kita perlu. Jut menghadap. Yang segala center berapa jauh je menghadap lewat solat duha. Waktu awal duha, waktu tengah duha sampai waktu akhir duha. Sebelum zuhur, ba'da zuhur, asar, maghrib, isya, habis isya sampai subuh je menghadap. Allah tidak punya birokrasi yang panjang, lihat permang surat aprehele. Tidak. Allah setiap saat berkesempatan menerima kita untuk menghadap. Kita saja yang sombong, tidak punya waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah setiap saat menyediakan waktu untuk kita menghadapnya, mengadu kepadanya, melantunkan doa-doa untuk dan curhat serta mengadu terhadap berbagai persoalan yang kita rasakan dan pikirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang salatnya khusyuk, salatnya berfungsi sebagai tempat munajat, tempat mengadu. Bukan di Facebook curhat, bukan di Instagram, bukan di Twitter, apalagi di WhatsApp group. Bukan di situ. Tempat mengadu, tempat curhat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hantunya sanggup dan maha mampu mendengar curhatan kita, aduan kita, doa-doa kita.
Tapi tidak ada manusia di dunia ini, termasuk istri dan suami kita, sanggup mendengar permintaan kita, apalagi curhat-curhat kita. Tapi Allah sanggup. Coba Bapak Ibu bayangkan, setiap sehari semalam 17 kali kita duduk antara dua sujud. Dan setiap duduk antara dua sujud, kita meminta 8 perkara. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan kita minta 17 kali minimal dalam sehari semalam. Menyona sembahyang sunat tambah 2 getuk, yang 2 rakaat. Menyona 12 rakaat sunat tambah 12 getuk. 17 kali kita meminta 8 permintaan paling kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak bosan mendengarkan permintaan kita. Aci lake balakon sipu menton lake seoro selama sebulan 3 minggu ka kadang tenak. Itu orang yang sangat dekat dengan kita, yang katanya mencintai kita hidup dan mati, tapi dia tak sanggup mendengar 1 permintaan saja. Diminta berulang-ulang selama 1 bulan, enggak usah setahun. Itu sudah tak sanggup mengengeng. Tapi Allah Maha mendengar. Mintalah sama Allah, curhatlah sama Allah, mengadulah sama Allah. Kalau salat kita sudah berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi, berdialog, berdoa dan curhat, berarti salat kita sudah khusyuk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah 3 fungsi salat yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang salat, supaya salatnya dapat mempengaruhi perilaku, karakter dan kepribadiannya, sehingga kita tak lagi melihat orang salat tapi terus bermaksiat, orang salat tapi berbohong, orang salat tapi angkuh, orang salat tapi khianat, orang salat tapi iri dengki masih menyelinap dalam jiwanya, orang salat tapi bakhil dan kikir, orang salat tapi riya dan suka pamer. Tapi bila salat sudah berfungsi dengan 3 fungsi tadi, insya-Allah virus-virus dan bakteri-bakteri yang masih menyesakkan jiwa kita, terutama setiap kita menghadapi masalah, akan pergi meninggalkan hati-hati kita semua, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba yang salih, yang nanti ditempatkan Allah dalam surganya, surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.